Halo sobat misteri semuanya dimanapun kalian berada. Maaf nih udah lama kita nggak ngupload. Sekarang malam ini kita akan membahas sebuah pekerjaan yang memang pekerjaan tersebut memang dilakukan di malam hari, dan juga konon katanya ada ya kisah-kisah mistis lah, karena memang mungkin dilakukan di malam hari. Namun sayang sekali malam hari ini partner setia saya di segala kondisi tidak bisa ikut karena ada halangan, nggak tahu ya, mungkin ada urusan lain. Dan juga karena sekarang kondisinya kita tahu lah, di mana-mana itu sedang tersebar sebuah pandemi gitu yang disebut COVID-19. Maka dari itu kita tetap mematuhi peraturan dari pemerintah, itu harus selalu memakai masker, juga membawa hand sanitizer gitu. Karena dalam kondisi apapun sebaiknya kita harus tetap siap menjaga, apalagi kalau itu berurusan dengan kesehatan, karena sehat itu mahal gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung menuju ke narasumber kita. Kira-kira apa sih pekerjaannya, aktivitasnya apa, dan kisahnya gimana aja. Ayo langsung aja kita luncur. Oke, halo semuanya sobat misteri. Kali ini kita sudah berada di lokasi tempat kerjanya narasumber tepatnya. Bisa kalian lihat, ini adalah sebuah nih ada batu bata. Ini adalah sebuah pabrik pembuatan bata. Kalau di daerah kita itu disebutnya biasanya tobong bata. Kebetulan kita ke lokasi juga ada beliau gitu yang sedang ya mau persiapan bekerja lah. Oke, sekarang kita langsung aja ke narasumber dengan Bapak Endang. Bapak Endang. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Bapak Endang. Kebetulan juga Bapak Endang ini memang rumahnya dekat dengan lokasi pekerjaan ini ya Pak? Dekat. Jadi nggak terlalu jauh ya Pak? Ya? Kalau dari seputar pekerjaan dulu, kira-kira udah berapa lama gitu Bapak menekuni pekerjaan ini? Ya sekitar udah lama lah, udah puluhan tahun kayaknya. Udah puluhan tahun. Berarti sudah mendarah daging gitu ya Pak? Udah biasa lah ya. Oke. Kira-kira kalau ngomongin soal pabrik pembuatan bata ini, kalau khususnya di Pangandaran gitu, apakah sudah menjadi pekerjaan yang memang umum atau banyak digeluti, atau memang hanya ada di beberapa letak desa aja gitu? Atau semua Pangandaran itu semuanya hampir semua ada? Ada. Ada hampir di semua desa gitu.
Oke, jadi emang pabrik bata ini udah merata lah di setiap wilayah khususnya di Kabupaten Pangandaran ya. Dan Pangandaran. Kalau ngomongin soal ini kan pasti kan untuk bangunan ya Pak ya? Iya. Nah, zaman sekarang itu banyak yang menggunakan batako gitu. Kira-kira daya saing dengan pabrik pembuat batako itu gimana Pak? Apakah ada penurunan dari pabrik pembuat bata yang kayak gini atau gimana? Atau masih tetap tinggi penjualannya? Masih kalau bata merah masih tinggi. Oh masih persaingan dengan mereka masih nggak terlalu berpengaruh gitu. Enggak. Cuman mungkin karena sekarang lagi pandemi mungkin ya agak menurun atau enggak? Enggak, biasa saja. Biasa aja. Iya. Berarti dari pandemi ini pabrik bata ini nggak berpengaruh gitu. Enggak. Masih Oke. lancar terus masih jalan. Itu kelebihannya. Jadi mau ada bencana apapun, pandemi apapun, penjualan masih prospeknya masih tinggi gitu. Nggak terlalu banyak berubah ya Pak ya. Iya. Oke. Dan menariknya Bapak Endang ini sebentar, sambil ngerokok dulu ya. Aduh, Biar santuy. Menariknya Bapak Endang ini sebenarnya enggak semua di lokasi pembuatan batu bata itu prosesnya malam hari. Tapi yang membedakan Bapak Endang dengan yang lainnya, kenapa kita memilih Bapak Endang sebagai narasumber? Karena beliau ini biasanya membuat bata-bata ini di tengah malam. Ngapain? Tengah malam buat bata. Yang sebelahnya itu nanti kita liatin. Sebelahnya itu lokasinya itu ada lokasi pemakaman ya Pak? iya ada. Pemakaman umum atau keluarga? Keluarga. Ada pemakaman keluarga. Kita sebagai orang yang awam gitu, apalagi harus tengah malam beraktivitas. Kadang kita keluar rumah tengah malam aja suka ada rasa takut gitu. Nah ini beliau di tengah malam ya Pak? Iya. Jadi sekitar jam berapa kalau bekerja Bapak Endang? Kalau berapa jam 1 lah. Jam Sampai 1. Jam 12 siang udah beres. Sampai jam 12 siang? Iya. Itu Bapak Endang bisa membuat berapa bata? Ya, 3.000 lah. 3.000? Iya. 3.000 bata? Cuma Bapak Endang sendiri? 3.000 bata coba gimana? Jadi dari jam 1 sampai jam 12. 12 siang? Dari jam 1 malam, pagi? Jam 1 malam sampai jam 12 udah. Jam 12 siang? Iya. Itu terus? Ya, iya terus malam. Waduh, bener. Itu bisa nyampe 3.000. Paling banyak bisa nyetak berapa bata? Ya, paling banyak 3.000 pola. Oh, 3.000. Lima aja 2.000. Kalau udah Iya. panas ya 2.000 lah di rent. Tapi juga Bapak Endang itu suka di pagi hari juga atau di siang hari gitu, enggak selalu tengah malam atau emang selalu tengah malam? Enggak siang hari. Selalu tengah malam. Malam. Selalu tengah malam. Kira-kira itu kenapa yang menyebabkan Bapak Endang itu alasannya itu harus tengah malam gitu, enggak siang aja? Kalau tengah malam kan enak dingin, nggak keluar keringat. Kalau siang tuh panas. Jadi gitu panas. Apalagi kan di Tebong Bata ini kan apa namanya? Ada proses apa namanya? Memasaknya itu juga menggunakan ini apa namanya Pak? Ada yang menggunakan kayu ya. Ada yang menggunakan merang gitu. Jadi emang panas gitu. Dan juga di sini ada beberapa lokasi tempat pembuatan batu bata juga. Jadi enggak cuma satu. Ngopi dulu Pak, ngopi dulu Pak. Santuy. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Sekarang kebetulan nih jam 9:30, 9:30 dan kondisi juga agak hujan rincik-rincik gitu. Jadi ya lumayan lah, dari kesini juga agak hujan juga. Oke, itu tadi dari seputar Tobong Bata dan batu batanya, proses pembuatannya gimana. Itu kira-kira sampai matang bisa dijual itu berapa lama Pak? 1 bulan kalau musim terang. Udah kering langsung ditunggu dibakar. 1 bulan. Biasanya membakarnya suka pakai apa, kayu bakar atau Enggak pakai merang. merang aja? Iya. Alasnya kira-kira kenapa pakai merang nggak pakai kayu bakar Pak? Kalau pakai kayu bakar kan apa panas lah. Pakai merang kan bisa ditinggal. Oh jadi kalau pakai kayu bakar harus ditungguin gitu, semalaman ditungguin. Malam. Oh jadi kalau pakai merang bisa ditinggalin gitu. Kalau kayu bakar mungkin harus diasruk-asruk ya. Apa namanya itu? Harus Diasurkeun. diasurkeun. Nah kalau Sundanya Sunda mah mah
di bener-bener lagi lah itunya apa kayu-kayunya gitu biar keduruk semua biar kebakar semua maksudnya. Oke, itu tadi udah setelah kebawang batas sama proses pembuatan. Sekarang kita langsung menuju ke topik mistis gitu. Bekerja, beraktivitas di malam hari, tidak mungkin tidak pernah mengalami atau merasakan suatu kejadian yang memang bisa dikatakan di luar nalar gitu. Kira-kira dari Bapak Endang ini suka ada gitu merasa, kan kalau aktivitas tadi kan pekerjaan Bapak Endang ini sudah dilakukan selama 20 tahun gitu. Terus juga sukanya malam-malam. Kira-kira sudah terbiasa jadi nggak takut lagi, atau memang rasa takut itu memang selalu ada gitu kalau ke hal-hal mistisnya kalau di tengah malam? Masih suka ada rasa takut nggak? Kalau takutnya udah biasa lah. Udah biasa. Butuh, pasalnya butuh. Oh, jadi malam berangkat terus. Jadi ketutup sama rasa butuh gitu. Oke. Jadi walaupun sudah 20 tahun masih ada rasa takut gitu. Takut sih ada. Kan terpaksa lah. Jadi normal lah manusia ya. Rasa takut pasti ada. Meskipun aktivitas tersebut sudah dijalani selama beberapa tahun, itu 20 tahun, pasti masih ada. Dan kalau kejadiannya pasti seputar hal mistis nih ya Pak ya. Udah banyak mengalami gitu. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Ada banyak. Dari yang hal paling kecil ya, atau yang paling biasa yang sudah Bapak Endang alami. Ini mah yang biasa gitu. Biasa ada itu kayak gimana? Tadi yang suara itu toke. Suara toke. Di sini tuh dia di atas. Di yang tebing itu. 2 kali suara toke. Keren teh apa? Tak. Lama kemudian guru kayak kerbau lari. Banyak gitu. Banyak banget, langsung merinding ya. Itu posisi sedang membuat bata. Kita begini. Baru mulai atau udah setengahnya? Udah mulai. Iya. Itu apaan? Lah, biarin lah. Terus saya nyetak kayak siang. Tapi nggak ada suara selanjutnya setelah suara kerbau itu. Nggak ada. Langsung hilang. Itu langsung ada rasa takut di sana, atau dicek dulu ke sana, dilihat dulu enggak gitu? Enggak pernah ngeliat. Kenapa alasannya? Takut. Jadi memang rasa takut itu masih ada gitu. Iya. Jadi nggak mau memastikan itu suara apa gitu. Iya. Biarin aja udah gitu. Udah biarin aja. Itu berarti kejadiannya berapa lama atau udah lama? Udah sekitar ada 2 bulanan lah. Berarti masih baru. Masih baru. Selain kejadian itu, kejadian yang paling sering dialami, kira-kira yang terulang lagi kayak gitu apa? Udah nggak ada lagi. Ada lagi. Yang biasanya membuat merinding gitu apa? Kalau nyetak tengah malam atau pulang dari lokasi. Kalau pulang kan siang, nggak ada apa-apa. Oh iya, pulang siang ya. Paling berangkatnya aja. Jam 12. Jam 12. Kalau jangan sampai jam 12 berangkat, sekarang jam 1 udah berangkat. Alasannya kenapa nggak boleh jam 12? Kayaknya belum pada tidur juriknya jam 12 mah. Jadi si hantunya itu masih beraktivitas ya kalau masih jam 12. Jadi kalau jam 1 udah pada tidur gitu, iya. Udah pulang. Suara ketawa Kang, ada nggak? Ya kira-kira ada suara atau mendengar suara rintihan yang nangis, yang ketawa, atau mungkin yang berwujud gitu apa gitu? Enggak, belum pernah. Belum. Berarti yang selain kejadian itu, kejadian apa lagi kira-kira? Ya kalau nggak begitu tadi mana? Di mana? Di Tobong itu mah ayah, memang si Agus itu. Apa gitu bang? Nyata begitu. Aduh kalau ke Sunda ya. Berarti tentang yang nyetak itu akang bukan? Oh, berarti teman. Gimana itu ceritanya Kang? Ini ya anak kecil lah, telanjang. Oh jadi posisinya lagi nyetak. Di depannya udah ada. Berangkat ngikutin, balik lagi ngikutin. Anak kecil? Telanjang. Berarti tuyul berarti ya? Bukan. Gua tuh apaan tuh?
Berarti itu mah pengalaman temannya Kang Endang gitu. Terus reaksi temannya itu gimana Kang? Ya udah biarin aja deh. Saya pakai headset aja nggak kedengeran. Berarti mengatasinya pakai headset gitu, pakai musik kedengeran, gitu, biar iya. kedengeran gitu. Tapi termasuk hebat gitu. Coba kalau saya di posisi atau Akang kameramen di posisi seperti itu, lagi Kabur. bekerja, udah tinggalin aja kabur, mending kabur. Daripada nantinya lihat lagi gitu kan, mending kabur aja. Kira ada pengalaman lainnya Kang atau teman Akang lagi atau apa siapa gitu, kerabat yang kesini main atau yang kebetulan melewati jalan ini gitu atau lokasi angker di sini di sekitar, Kalau kisah-kisah yang pernah Akang dengar. ada, memang di sini ada. Ya meledok lah. Marah nah itu temannya. Melempari Akang atau siapa? Oh, melempari Akang. Pakai itu beras kuning. Beras kuning. Kelihatan beras kuningnya. Iya, beras kuning. Oh, ini nanti ya dilihatin kalau di sebelah ini tebing. Nah di atasnya itu ada makam ya. Beliau sedang membuat batu bata merah dilempari oleh beras kuning. Iya. Beras kuning sih beras apa ya? Kuning itu buat pengantin yang kuning ini. Oh, Buat nyawer. Beras kuning. Iya yang buat nyawer. Tengah malam siapa yang bawa beras gitu kan? Logikanya gitu, yang bawa beras terus melempar, nggak ada kerjaan gitu kan? Dari atas tebing bawa beras dilempar, kan nggak ada kerjaan gitu. Kalau mau ngeprank juga kayaknya nggak bakal mungkin di lokasi pedesaan seperti ini gitu. Mana ada yang tahu ngeprank juga kan? Kira-kira ada nggak lagi apa kisah orang lain lah misalkan atau teman Akang yang memang pernah Akang dengar yang memang menyeramkan gitu, baik itu di lokasi pembuatan bata atau di jalan sekitar yang dia lewati? Nggak ada Yang pernah Akang dengar gitu. Kalau saya sih dulu dengar itu apa yang di belokan dari Tebong ini itu ada belokan yang depan rumah si Joni itu. Oh, Jadi ada apa namanya, si Wanda nih kan? si Wanda. Tahu gak itu kisahnya? Wah, atasnya udah bis mah susah memang. Orang bis mah. Ya tapi kan katanya dilihat sama Mang siapa? Potong ya, potong. Dilihat di ada bapak siapa? Mau saya kata. Harjo. Satu. Di Ampihan di mana? Di iya kan di Tulungan apa kemana? Tapi ngeliat juga gitu Mang Sarjonya. Tapi nggak tahu sih, Enggak. kurang jelas. Jadi emang di lokasi itu di belokan itu emang ada sebuah pohon apa namanya? Pohon bambu gitu yang memang Ada agak sumur tuh. ada sumur juga, dan pohon bambu itu emang apa namanya? Nikuk gitu, bukan nikuk siapa bahasnya? Ke jalan gitu, jadi nutupin jalan gitu, jadi agak ke bawah gitu, jadi agak Mencondong. apalah namanya gitulah pokoknya, nah gini, nah gitu maksudnya, jadi agak membuat suasana menjadi seram gitu. Nah emang di Daul itu ada yang pernah apa ditemui lepet gitu kalau Sundanya. Berarti Akang nggak pernah lagi dengar kisah-kisah di sini yang menyeramkan gitu? Belum pernah. Kalau kan Akang suka main malam gitu kan, pulang malam jalan sini. Belum pernah juga. Paling kalau nyitak juga buat bata itu juga ya dilempari apa? Paling baru beras Beras. kuning. Suara tekek di atas di tebing. Kalau lagi nyitak gitu kalau nggak ngedengar suara suka ada sendirinya rasa seram nggak, kalau merinding gitu? Nggak ada. Udah biasa. Oh, kan biasanya kalau Akang Endang ini nyitak itu bawa salon aktif kan nggak? Iya. Nyetel musik, DJ TikTok. Waduh mantep. Mantep. Jadi antunya juga pada TikTok kan gitu. Buat biasa. Jadi enjoy juga sih antunya, jadi nggak merasa terganggu gitu. Mungkin kalau yang melempari itu cuma iseng aja gitu kan ya. Dia mau ngajak main niatnya, mungkin kan mereka juga sama memiliki aktivitas gitu seperti manusia, cuma bedanya mereka tidak kelihatan aja. Saya ngetes lah, takut nggak dia dilempar itu beras kuning, kayaknya nggak takut, udah biarin. Oh, berarti emang kalau kita yang nggak takut mereka juga nggak iya, kita ya. Berbeda dengan kita takut. Berarti selama 20 tahun
Akang itu membuat atau bekerja di Tobong Bata cuma yang di sekitar ini aja atau Iya, sekitar sini. dari sini? Nggak pernah ke desa lain gitu. Pernah. Berarti mungkin hantu-hantunya juga udah kenal Udah mungkin ya. kenal, udah tiap Udah. malam kayaknya. Tiap malam menemani gitu sambil diiringi DJ TikTok gitu. Masa nyetak dia lagi yang datang. Nah, udah biarin lah. Mau ditakutin udah bosan gitu. Nggak ada muka baru gitu. Berbeda mungkin kalau saya yang di lokasi mungkin udah demitnya pada muncul semua gitu. Kebetulan juga Akang kan di rumah sendiri gitu. Iya, Terus di sebelah rumah Akang juga rumah kosong. rumah kosong. Nah itu kalau di rumah ada nggak Kang kira-kira? Belum pernah Belum pernah apa-apa, juga? iya. Udah terbiasa sendiri. Jadi kalau kalian tahu itu Kang Endang ini di rumah itu sendiri. Nah, cuma rumah kosong. Jadi memang patut diacungi jempol gitu. Seorang Kang Endang sebagai bisa kita sebut sebagai motivator gitu. Beliau masih dengan semangat gitu menghidupi diri sendiri. Walaupun beliau di rumah sendiri tapi beliau masih di rumah itu kelihatan enjoy gitu. Jadi juga kita pas ke rumahnya juga lagi santai gitu, lagi main musik gitu kan. Coba kalau saya mungkin udah nggak karuan gitu. Mungkin kesalnya di rumah sendiri gimana. Berarti pengalaman Kang Endang di seputar pembuatan, kalau orang lain kan biasanya ada yang ditungguin ya Kang ya kalau malam-malam. Nggak ada Itu takut ya. itu kira-kira pernah lagi nggak ngedenger Kang Endang gitu Pernah lagi tuh rumah ada. yang teman-temannya? Belum pernah. Belum. Berarti kalau lokasi makam di sini ada berapa buah? Banyak. Banyak. Yang baru terakhir berapa bulan yang baru dimakamkan? Yang baru di mana? Udah nggak ada yang baru. Belum Yang ada. terakhir berarti berapa bulan atau berapa tahun? Udah lama. Udah lama. Udah lama. Meskipun udah lama juga tetap aja serem gitu. Tapi kayak Kang Endang pas malam-malam pernah nggak ke atas gitu ngeliat-liat? Enggak. Nggak. Ngeliat-liat lokasi. Lokasi. Takut Kang. Ya siapa tahu lagi bete gitu terus Belum nggak ke atas pernah ke kalau atas malam. gitu. Belum pernah. Paling Kalau- kalau sore lah lihat tadi itu burung. Ke sana. Iya. Berani kalau sore. Berani kalau mau maghrib lah ngintai burung. Kalau malam mah Belum pernah. beda cerita gitu. Beda. Tapi kalau di sini masih banyak babi hutan gitu atau enggak kan? Oh enggak ada. Paling burung-burung Burung. aja ya. Berarti ya enggak terlalu mengancam gitu. Nah, biasa kalau ada babi kan agak sedikit meresahkan warga gitu. Baik itu bisa aja merusak perkebunan atau mungkin bisa juga menyerang gitu. Dulu. Dulu. Sekarang mau ke makam apa? Siap. Mau ke makam? Oke lah. Kang kameramen aja, saya tunggu di sini. Ayo. Mangga dipersilakan kameramen aja, saya mangga. Ini mah menurut kisah gitu kan, mitos warga setempat. Yang paling terkenal di sini biasanya suka ada penampakan apa kan? Belum pernah lihat. Kalau menurut warga gitu, Belum. suka ada apa? Paling ada sering. yang ngomong ada apa-apa enggak pernah. Oh belum pernah juga. Oke, sekarang kita mau melihat lokasi yang memang banyak makamnya kan ya. Banyak makam dan memang terkenal aktivitasnya lumayan lah gitu yang bisa membuat Akang Endang ini yang sudah 20 tahun bekerja di Tobong Bata masih suka merinding gitu. Nah sekarang kita lihat lokasinya. Cos. Sekarang kita jalan-jalan ke makam. Kita mau melihat lokasinya sama Kang Endang, jadi nggak terlalu takut gitu kalau sama Kang Endang. Nah ini juga masih ada Tobong Bata tuh, di sana juga ada tuh. Kalau kelihatan nggak? Gelap. Di sana ada Tobong, ini namanya Tobong ya. Ini juga ada.
Nah, ini kebetulan lagi proses pembakaran namanya. Coba dijelasin sama Kang Enang aja lah yang paling tahu. Ini pembakaran ini kira-kira berapa lama, Kang? Ya sekitar 1 minggu lah. 1 minggu dibakar gini. Udah 1 minggu berarti tinggal di Besok kan ini dibongkar. Tata lagi dibongkar. Jadi sampai finishing tuh 1 minggu ya. berarti setelah 1 minggu sudah siap dijual. Siap. Oh, iya. Ini panas, pasti panas. Panas udah ada apinya. Tuh, udah ngebul. Cow. Ini yang udah jadi atau belum? Ini udah mau dikeringin. Oh, mau dikeringin. Hati-hati Kang kameramen. Oke. Ini mau bawa ke mana? Ya, ke depan dikit. Nah, oke. Wah gelap tuh. Penerangan kurang. Aduh jalannya. Kurang terang aku. Kurang terang kalau ke atas. Nah, ini biasanya yang itu membuat bata juga di sini biasanya ada. Iya, ini di belakang ini. Nah, ini kebetulan besok mau dibuat. Dan di belakang ini. Kita lihat dulu mesin gilingnya. Oh, ada mesinnya juga. Ada. Oh. Nah, Ini mesin gilingnya. Ini udah jadi. Besok mau dicetak. Prosesnya. iya. Berarti digiling dulu Kang ya? Iya, itu udah beres. Siap nyetak. Nyetak berarti di sini dulu lokasinya. Di sini. Oke, di sini dulu udah kering baru dikesanain ya Kang ke lokasi Kobong melakukan aktivitas membuat bata itu di sini juga biasanya, dan di belakang ini adalah lokasi tebingnya. Gimana? Paling berapa meter Kang ya? Lokasi pemakaman 5 meter lah. 5 meter itu pemakaman keluarga yang memang cukup banyak juga ya. Ininya Yuk apa? sekarang kita ke atas dulu. Mau ke sana? Lihat makamnya. Ya oke lah. Gas. Tapi penerangannya nih tuh. Ada tangga. Ya, kita kameramen. Ya, siap. Assalamualaikum. Nah, itu makamnya ada. Assalamualaikum. Yo, siap. Ya. Nah, ini dia. Jadi cuma berapa langkah aja gitu. Pacar 5 langkah ada lagu. Cuma ini beda, bukan pacar gitu. Nah, ya udah oke lah, mungkin segitu aja. Kalau di sini mah udah balik lagi ya. Takut ya. Udah balik lagi ya. Kurang penerangannya kurang. Aduh, gagal. Kurang. Bener di sini ada. Biaran kamu. Malam nanti enak. Kliwon. Menit sama. Oke. Jadi gitu.
seputar cerita pengalaman Kang Endang tadi. Dari mulai dilempari apa? Beras kuning. kuning. Lalu ada didengarkan suara kayak kerbau. Padahal di sini nggak ada yang pelihara kerbau ya. Enggak punya. Banteng juga nggak ada gitu. Sapi juga nggak ada. Kami juga di sini nggak ada ya. Kalau domba ada. Domba ada. Cuma nggak mungkin keluar kandang kalau domba di sini gitu. Beda dengan domba-domba di tempat lain yang diabur, dibiarkan. Gitu. Jadi masih sebuah misteri ya Kang ya. Nggak tahu itu suara apa atau siapa. Berarti Akang pas dilempar itu posisi di sini. Iya di sini. Lempar dari atas. Berolak. Udah biarin aja dah. Banyak nggak kelihatan apa berasnya? Banyak kan kayak yang nyawar gitu. Ubur. Jadi ya, nggak mending guys. Jadi memang patut diacungi jempol lah seorang Kang Endang gitu dengan pekerjaan yang bisa dibilang tidak seberapa Kang ya. Iya. Tidak seberapa tapi beliau masih bisa semangat bekerja. Dan tengah malam itu yang paling digarisbawahi, di tengah malam beliau memulai aktivitas sebagai pembuat batu bata merah. Yang memang di sini sudah terbilang umum, masih terbilang banyak perusahaan atau pabrik pembuatan. Mungkin segitu aja Kang ya. Iya. Terima kasih sebelumnya, maaf sudah mengganggu Ya, waktu sama-sama. malamnya istirahatnya gitu. Terima kasih atas informasi yang semoga dapat menjadi manfaat gitu bagi penonton semua sahabat misteri. Dan kita membahas hal ini bukan untuk berniat menakut-nakuti atau berniat mengecilkan salah satu pihak, tapi semoga dengan adanya informasi ini membuat kita menjadi lebih waspada gitu, menjadi lebih percaya bahwa memang makhluk itu ada gitu, makhluk halus itu, dan memang itu patut dipercayai menurut agama kita. Dan kita juga sepatutnya harus saling menghargai lah pada intinya. Kita harus bisa sopan gitu karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri, pasti didampingi oleh makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat. Oke, selamat malam semuanya. Bye bye. Kang, bye bye dulu Kang. Bye-bye. Sampai jumpa.